semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Aurelia Maranatha Hendradi dengan NIM 12042301113 dari kelompok 4 Enterprise. Nah, untuk memenuhi tugas besar Enterprise, kelompok kami membuat tutorial Odoo dengan studi case perusahaan fiktif yaitu Nugget Gober yang bergerak untuk menjual nugget. Halo teman-teman, di sini dengan saya Asra Belvajventia dari kelas IS 0602 dengan NIM 12042300083 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang inventory. Halo guys, di sini saya Sabrina Sabila, NIM saya 12042300060. Saya dari kelompok 4 Sistem Enterprise dan saya menjelaskan tentang sales. Akan menjelaskan tentang bagian saya yaitu inventory. Sebelumnya setelah kita masuk pada menu Odoo, kita akan memilih pada menu stok persediaan atau inventory. Jadi kita akan mengeklik pada menu stok persediaan. Setelah kita mengeklik menu stok persediaan, kita akan memilih pada konfigurasi, kemudian kita pilih menu pada item gudang. Setelah itu kita akan mengeklik pada perusahaan yang kita pilih yaitu PT Maju Jaya Dalam. Kemudian kita klik baru. Setelah itu kita akan masuk pada tahap seperti ini yaitu Nugget Go BRR. Kemudian alamat nuggetnya kita pilih yang Nugget Go BRR. Kemudian pada nama singkat di bawah ini kita dapat mengisi dengan seperti CC mungkin. Nah, setelah itu kita akan simpan secara manual. Setelah selesai, kita akan memilih lagi pada menu produk. Jadi di atas ini pada menu produk ya teman-teman. Kemudian setelah pada menu produk akan muncul tampilan seperti ini dan kita akan memilih item yaitu cheese nugget. Setelah kita klik pada cheese nugget akan muncul bagian seperti ini dan teman-teman dapat menghilangi centang atau mengosongkan centang pada bagian dapat dibeli. Jadi bagian dapat dibeli kita matikan centangnya ya. Kemudian kita akan mengeklik pada item penjualan, kemudian kita cek stok persediaan. Nah, pada bagian stok persediaan ini teman-teman bisa mengisi beratnya dengan berat sebesar 0,5 kilo. Jadi di sini maaf karena aku salah mengetiknya. Jadi yang benar adalah 0,5 kilo. Sebenarnya itu opsional tergantung teman-teman saja, oke? Nah, kemudian kita akan mengisi pada lama waktu pengiriman estimasinya selama 4 hari. Kemudian jika sudah selesai, kita akan mencentang pada opsi rute. Setelah itu, kita akan mengeklik pada bagian di atas ini untuk menyimpan secara manual. Setelah kita menyimpan secara manual, kita akan kembali lagi ke produk. Dan untuk yang kedua, kita akan memilih produk yaitu Love Nugget. Jadi di sini kita melakukan hal yang sama ya teman-teman, yaitu kita akan mengosongkan centang pada item dapat dibeli. Kemudian kita akan ke bagian penjualan lalu ke stok persediaan. Nah, setelah kita pada bagian stok persediaan, kita centang dulu bagian rutenya di sebelah sini. Kemudian kita akan menginputkan berat pada Love Nugget ini sebesar 0,5 kilo juga. Kemudian kita akan memilih lama pengiriman selama 4 hari, kemudian kita simpan lagi secara manual. Kemudian kita pilih produk dan kembali lagi pada tampilan seperti ini, lalu kita akan memilih spicy nugget. Nah, kita akan melakukan hal yang sama, yaitu kita akan mengosongkan dapat dibelinya, centangnya kita hapus dulu. Kemudian kita akan ke stok persediaan.
Nah, di sini kita akan centang lagi bagian rute produksi, lalu kita inputkan berat sebesar 0,5 kilo. Setelah itu kita akan menyimpan secara manual lagi, dan setelah itu kita kembali lagi ke produk. Nah, setelah ini kita akan memilih item yaitu dinosaur nugget. Kita lakukan hal yang sama lagi, yaitu dapat dibelinya kita kosongkan centangnya, kemudian ke penjualan, lalu ke stok persediaan. Nah, kita inputkan lagi beratnya sebesar 0,5 kilo. Kemudian kita inputkan lama pengirimannya selama 4 hari. Kemudian kita centang pada opsi rute, lalu kita simpan secara manual lagi. Setelah itu kita dapat kembali lagi ke produk. Nah, setelah ini kita pilih item ayam. Nah, untuk item ayam ini kita akan mengosongkan pada dapat dijual karena ayam termasuk bahan baku. Nah, untuk harga jual kita inputkan 0 atau kosong. Lalu kemudian pada modal kita isi modalnya yaitu sebesar 10.000. Lalu kemudian kita klik pembelian. Setelah itu kita dapat mengklik stok ketersediaan. Kita pilih pada bagian berat. Tapi sebelum itu kita akan mencentang dulu ya teman-teman bagian rutenya, jangan lupa dicentang, dan kita inputkan berat 0,5 kilo. Setelah itu kita simpan lagi secara manual, dan setelah disimpan kita akan kembali lagi ke produk. Nah, selanjutnya kita akan memilih pada item tepung. Untuk item tepung ini sama dengan ayam ya teman-teman. Jadi untuk dapat dijualnya kita kosongin centangnya. Kemudian harga jual di sini kita inputkan untuk harga tepungnya sebesar 0 juga, jadi sama dengan ayam karena dia termasuk bahan baku. Kemudian modal pada tepung kita inputkan sebesar 5.000. Lalu setelah itu ke pembelian dan ke stok kepersediaan kita isikan berat tepung sebesar 0,5 kilo. Kemudian pada rute kita centang dan kita simpan secara manual. Kemudian kita akan kembali lagi pada menu produk. Nah, setelah ke produk, selanjutnya kita akan ke keju. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Dapat dijualnya kita kosongkan, kemudian kita kasih harga jual sebesar 0. Lalu kemudian pada modalnya di sini keju kita isi modalnya sebesar 7.000. Lalu kemudian pada stok persediaan di sini kita centang dulu bagian rute, dan kemudian untuk beratnya di sini untuk keju kita inputkan sebesar 0,25 kilo atau 75 kilo ya. Di sini maaf rekornya tidak gitu jelas. Kemudian kita simpan lagi dan lalu kita kembali lagi ke produk. Jadi sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awalnya kita masuk ke web Odoo-nya dulu, kemudian karena saya mengambil sales, jadi kita klik sales, kemudian klik new. Nah, untuk customernya ini bebas ya, jadi di sini saya akan memakai nama-nama dari kelompok saya sendiri, yaitu ada yang saya pakai ada Aurel, yang punya Aurel. Salah pakai yang punya Dalvaja. Kemudian kita klik ini produk. Nah, di sini kita akan memilih menu-menu yang ada di produk kita. Saya pilih Love Nugget. Terus di sini kalau kalian ingin memesan lagi, tinggal klik lagi.
kemudian pesan lagi apa yang kalian ingin pesan. Contohnya saya akan klik cheese nugget lagi, dan kemudian tekan save manually. Nah, di sini akan tertera nama saya, yaitu sales order created, dan email saya, dan kemudian kalian bisa send by email untuk pembayarannya. Jadi akan dikirimkan ke email si pembelinya. Jadi kita send by email. Nah, kemudian di sini ada subjeknya Nugget Gober, yaitu nama produk kami yang kita jual, yaitu adalah nugget. Dan kemudian kita send. Nah, di sini akan ada tertera apa yang pelanggan kita beli, dan untuk produknya kalian bisa lihat di sebelum kalian melihat produk. Nah, di sini akan tertera nama pelanggan yang tadi beli dan total harganya. Nah, untuk kalian bisa lihat produknya, kalian bisa masuk ke inventory, terus melihat klik produk. Nah, di sini ada nama-nama menu yang tertera di toko kami, di toko Nugget Gober. Nah, yang bisa kalian pilih yaitu yang ada di gambar-gambarnya ini, yang tadi ada di sales. Nah, situ udah sih, itu aja untuk sales, karena sales ini cuman kalian bisa membeli produknya, kemudian pembayarannya juga bisa lewat karena lewat email tadi. Nah, di situ sudah. Sekian video dari saya. Bila ada kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Pertama, siapkan database-nya dulu, kemudian kalau udah siap kita kembali ke pengaturan, klik website, lalu klik new website. Setelah itu bikin nama situsnya sesuai dengan perusahaan Anda. Kalau saya Nugget Gober. Nah, terus bahasanya juga disesuaikan. Klik buat. Nanti kita akan dibawa ke halaman ini. Nah, yang ini klik ayo lakukan. Terus sesuaiin aja isinya dengan kebutuhan perusahaan kalian. Nah, bebas ya, pokoknya sesuaiin aja sama perusahaan kalian butuhnya apa. Nah, kalau saya, karena perusahaannya menjual makanan, kita butuh namanya website untuk pengiriman makanan, produsen makanan bisa. Tujuan utamanya ya untuk menjual lebih. Websitenya dibikin untuk promosi. Nah, setelah muncul websitenya, kita bisa ngedit di situs untuk menu pilihannya. Misal mau menambahkan, mau menghapuskan juga bisa. Saya mau menghapus toko misalnya, bisa. Terus berandanya mungkin bisa diganti dengan tulisan home, kontak kami bisa diganti dengan kontak us. Pokoknya sesuaiin aja sama desain kalian dan kebutuhan kalian, keinginan kalian juga. Terus kalau misal mau menambahkan menu juga bisa. Caranya mudah banget kok, tinggal pilih ini, tambahkan item menu. Nah, itu bisa dipilih.
Terus kalau mau mengubah urutannya tinggal di drag aja. Nanti setelah kita menyimpan dia bakal mengubah sendiri dragnya. Terus ternyata ada menghubungi kami, maka saya harus menghapus kontak us, menu kontak us. Nah, di menu hubungi kami ini ditunjukkan untuk customer yang ingin memberikan keluhan. Bisa kita isi, nanti kalau sudah diisi, sudah diserahkan, bakalan muncul kata-kata terima kasih. Bisa membeli barang melalui kolom pencarian. Kalau setelah memilih, tambahkan ke keranjang, check out, dan isi data-data pengiriman. Setelah itu akan konfirmasi kembali alamat pengirimannya, lalu pilih metode pembayaran.